Hari ini mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan judul Tuhan bisa melakukan segalanya. Seperti judul khotbahnya, Tuhan bisa melakukan segalanya, bukan? Tuhan memiliki kuasa untuk menyelesaikan apapun yang dipilihnya. Dia mampu memenuhi segala sesuatu sebanyak yang diinginkannya, kapanpun Dia mau. Meskipun Tuhan bisa melakukan segalanya, mengapa Dia membutuhkan begitu banyak waktu untuk menyelesaikan Injil? Adapun kita sangat ingin pekerjaan Injil dilakukan dengan cepat, makmur, dan kuat. Meskipun Tuhan bisa melakukan segalanya, terkadang Dia menunda, dan meskipun Dia bisa memberi dalam kelimpahannya, terkadang Dia hanya memberi sedikit. Seperti yang tertulis di Ulangan pasal 8, Tuhan merendahkan kita dan membuat kita menderita kelaparan. Tuhan sedang mengendalikan keadaan di sekitar kita. Mempertimbangkan hal ini, janganlah kita melupakan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang agung dan mendalam yang tersembunyi dalam pekerjaannya. Marilah kita semakin banyak bersyukur, memuliakan, dan memuji Tuhan pada hari Sabat yang penuh berkat ini. Dalam seluruh Alkitab, terdapat kesaksian yang tak terhitung jumlahnya dari para nabi yang menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pikiran kita selalu dibatasi oleh keterbatasan fisik yang mengatur dunia ini. Meskipun kita mengaku percaya pada kekuatan dan kemampuan Tuhan yang melebihi dunia ini, kita sering melupakannya. Jadi hari ini, mari kita mengukir ajaran Alkitab di hati kita sekali lagi dan berpikir bagaimana Tuhan telah memberi kepada kita tugas melihat kita. Pertama, mari kita lihat betapa agung dan tingginya Tuhan melalui Ayub pasal 42. Mari kita baca dalam Ayub pasal 42 ayat 1. Ayat 1 kita baca. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dalam kitab Ayub tercatat bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Begitu tingginya kuasa Tuhan kita. Meskipun sesuatu kelihatannya mustahil, Tuhan pasti menyelesaikannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Ketika Tuhan mengalahkan 135.000 orang musuh dengan 300 prajurit Gideon, Dia melakukannya dengan sangat mudah. Ketika Tuhan membelah Laut Merah, Dia menyelesaikannya dengan tongkat seolah-olah itu bukan rintangan. Pikirkanlah jumlah semua orang Israel. Diperkirakan populasi mereka lebih dari 3 juta, termasuk keluarga mereka. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka selama 40 tahun, tidak pernah membiarkan mereka bertani. Saat kita memperhatikan semua peristiwa ini, bukankah itu mengherankan? Pikirkanlah betapa mudahnya seorang manusia bangun di pagi hari, makan, bergerak, dan kemudian datang ke gereja. Tuhan membuat tubuh kita melakukan semua fungsi kompleks ini. Bukankah Tuhan kita sungguh maha agung dan luar biasa? Dalam kasus Ayub, awalnya, dia hanya memikirkan masalah dan kesulitan yang menimpanya, tetapi kemudian dia sadar sesudah diajari oleh Tuhan. Baru setelah dia mendapat pencerahan tentang keagungan Tuhan, dia bisa kembali ke akal sehatnya. Sebelumnya, karena dia terkurung di dunia fisik, dia hanya memikirkan situasinya di mana dia kesakitan dan menderita dan mengungkapkan imannya dengan cara yang tidak sopan. Tetapi kemudian dia menyadari kehendak Tuhan yang mendalam. Ayub pasal 42 kita baca, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal."
Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Melalui firman dalam Ayub pasal 42, kita juga harus selalu mengingat keagungan Tuhan. Manusia hidup di dunia 3 dimensi. Tuhan mengatur dunia ini untuk dioperasikan oleh kekuatan fisik dan mekanik tertentu. Misalkan ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengangkat 10 kg di bumi. Gravitasi di bulan hanya 1/6 dari gravitasi di bumi. Artinya, seseorang yang hanya bisa mengangkat 10 kg di bumi bisa dengan mudah mengangkat 60 kg di bulan. Mempertimbangkan ini, tempat seperti apa yang kita tinggali sekarang, hal ini perlu kita pikirkan dengan serius. Jika kita hidup di tempat seperti bulan yang memiliki 1/6 gravitasi bumi, kita akan mampu mengangkat 60 kg tanpa kesulitan. Tetapi jika kita diminta untuk mengangkat 60 kg di bumi, itu akan sulit bagi kebanyakan perempuan. Namun, jika Anda pergi ke bulan, Anda bisa mengangkatnya dengan mudah. Tergantung pada jenis lingkungan tempat kita tinggal, kita menjadi terbiasa hidup di lingkungan itu dan pengalaman yang kita peroleh di lingkungan itu. Itulah sebabnya terkadang pikiran kita, iman kita, dan segala sesuatu dalam hidup kita terbatas dalam lingkungan itu. Tuhan melebihi dunia ini, lingkungan kita, dan apapun dalam imajinasi kita. Itulah sebabnya Ayub mulai memikirkan Tuhan sekali lagi dan berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua rencana Tuhan pasti akan digenapi." Setiap kali manusia mencoba melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, dan kemampuan mereka sendiri, itu tidak pernah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, seharusnya kita semua menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan selalu mengikuti pimpinannya, bukan? Ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita bisa melepaskan diri kita sendiri. Ini berbeda dengan menyerah. Ini harus dimulai dari memiliki kesadaran yang mendalam. Mari kita membaca firman Tuhan di Matius pasal 19. Mari kita lihat Matius pasal 19 ayat 26. Pasal 26 kita baca. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, bagaimana? Hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, bagaimana? Bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Inilah yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Ketika kita memiliki iman seperti ini, Roh Kudus Tuhan bisa berdiam di dalam kita. Mari kita memastikan ajaran ini melalui Kejadian pasal 18. Mungkin ada yang berpikir, dapatkah kita benar-benar memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi? Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kita hanya perlu melakukan apa yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ketika orang Israel selesai mengelilingi Jeriko 7 kali, tetapi Jeriko tampaknya tidak jatuh, pikiran apa yang pasti ada di benak mereka? Mereka mungkin berpikir, apakah Jeriko benar-benar akan runtuh? Namun Tuhan berkata, semua orang berteriaklah bersama-sama. Yang harus mereka lakukan hanyalah percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan. Ketika mereka berteriak, sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Di dunia jasmani, sesuatu runtuh hanya ketika kekuatan tertentu diterapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang kita alami. Tidak jarang, kita mengalami keruntuhan dengan kuasa Tuhan yang ajaib.
Karena itu, banyak orang terbiasa dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki di dunia jasmani dan membuat penilaian berdasarkan pengalaman dan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, iman mereka tidak bisa tumbuh dengan cepat di dunia iman. Kita harus memikirkan Tuhan. Kita tidak boleh lupa bahwa tidak semua bintang memiliki gravitasi yang sama dengan bumi. Ada bintang seperti bulan yang memiliki gravitasi yang berbeda. Kita sangat terbiasa dengan lingkungan bumi. Ketika kita pergi ke bulan, kita bisa melompat jauh lebih tinggi. Misalnya, jika Anda bisa melompat 1 meter di bumi, Anda bisa melompat 6 meter di bulan. Jika seseorang melompat 6 meter di bumi, kita tidak bisa menganggapnya sebagai manusia, tetapi mereka pasti alien. Namun, mudah untuk melompat lebih dari 6 meter di bulan. Itu tergantung pada lingkungan seperti apa kita tinggal. Lingkungan yang kita tinggal sekarang adalah 3 dimensi, dan Tuhan memenjarakan jiwa-jiwa yang berdosa di sorga dengan rantai yang tidak terlihat. Kalau rantai itu dilepas, kita benar-benar akan menyambut hari di mana kita menyadari keagungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang, kita bisa pergi ke negara yang jauh hanya dengan naik pesawat. Namun, pada hari ketika Tuhan melepaskan kemah tubuh kita dan mengenakan tubuh rohani di sorga, melompat 6 meter bukanlah hal yang menakjubkan. Kita akan terbang berkeliling di kerajaan sorga. Karena Tuhan akan menganugerahkan kepada kita dunia yang mulia ini. Marilah kita memiliki iman terhadap kerajaan sorga dan berpikir, Tuhan bisa melakukan segalanya. Namun, mengapa Dia memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal ini? Kesempatan untuk menerima berkat, untuk menerima hidup yang kekal, pengampunan dosa, dan keselamatan. Tuhan ingin memberikan kesempatan ini kepada seluruh umat manusia di bumi. Itulah sebabnya Dia mempercayakan pekerjaan ini kepada kita meskipun Dia bisa melakukannya. Kita harus mempunyai pemahaman yang penting ini. Mari kita konfirmasikan ini sekali lagi dalam Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Di sini, siapa yang memberi ajaran ini? Tuhan sendiri yang memberi kita ajaran ini. Juga dalam Matius pasal 19 ada tertulis, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yesus sendiri yang memberikan pengajaran ini. Tuhan bisa melakukan segalanya. Kita tidak boleh memahami dunia yang dioperasikan dan diatur oleh Tuhan dengan cara yang sama seperti kita memahami dunia tempat kita hidup saat ini. Dari sudut pandang Tuhan, semua hal di dunia ini benar-benar tidak berarti. Dari sudut pandang manusia, kita berpikir, bisakah kita benar-benar melakukan ini? Saudara-saudari, kita harus memikirkan Tuhan. Tuhan bisa melakukan segalanya. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Hal ini diajarkan kepada kita dalam Ayub pasal 42, Matius pasal 19, dan juga di dalam Kejadian pasal 18. Mari kita buka Yeremia pasal 32. Mari kita lihat Yeremia pasal 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Tuhan telah menciptakan langit dan bumi.
Tuhan membiarkan bumi berputar dengan sendirinya selama 4,5 miliar tahun tanpa sumber tenaga. Banyak dari Anda akan segera membawa kipas portabel. Baterainya tahan berapa lama? Mungkin untuk 1 atau 2 hari. Meskipun Tuhan telah menggerakkan bumi selama 4,5 miliar tahun, bumi ini beroperasi tanpa masalah. Bukankah ini mengherankan? Tuhan pasti bisa menciptakan segala macam keadaan luar biasa di sekitar kita. Namun, terkadang kita berpikir, kapan Injil akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi? Kita menilai segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang telah kita pelajari dan alami secara pribadi. Jika kita berkata kepada seseorang, kamu bisa melompat setinggi 6 meter, orang tersebut tidak akan mempercayai kita. Tetapi, jika kita membawa orang itu ke bulan dan membuatnya melompat, dia bisa dengan mudah melompat setinggi 6 meter. Ketika kita memperhatikan fenomena yang terjadi di dunia fisik ini, seharusnya mendesak diri kita untuk berpikir, di mana kita ketika hal-hal mungkin terjadi, dan di mana kita ketika hal-hal tidak mungkin terjadi. Untuk mengalami dunia Tuhan, kita membutuhkan suatu dunia yang bernama iman. Ketika kita melihat segala sesuatu di dunia iman, tidak ada kepalsuan dalam firman Tuhan. Semua firman-Nya bisa dipercaya. Pasti bisa dilakukan seperti yang dikatakannya. Dalam Ayub pasal 42, Matius pasal 19, Kejadian pasal 18, dan Yeremia pasal 32, para nabi berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Mereka yang tidak percaya pada Alkitab seperti ateis dan mereka yang menentang Alkitab tidak percaya bahwa Tuhan membelah Laut Merah dengan tongkat. Mereka tidak bisa mempercayainya karena mereka hanya melihat dunia jasmani. Di dunia 3 dimensi di mana kita tinggal, laut tidak pernah bisa dibagi dengan tongkat. Tetapi, dalam dunia iman terhadap Tuhan, semuanya mungkin terjadi. Jadi, apa yang telah dikatakan Tuhan, punyalah iman. Ketika kita mempunyai iman, dunia seperti apa yang akan terbentuk, meskipun kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, dunia iman itu ada. Di dunia iman, kita bisa meruntuhkan Jeriko dan membuat jalan seperti tanah kering di tengah Laut Merah. Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Apakah Yesus memberi kita ajaran palsu? Tidak. Kita sekarang terkurung dalam dunia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika kita meninggalkan dunia ini, kita akan merasakan alam semesta yang luas dan tak terbatas, yaitu dunia surgawi yang telah dibukakan Tuhan untuk kita. Kita tidak akan merasakan dunia baru ini melalui panca indera yang sama yang kita gunakan di dunia ini. Kemuliaan dan kemegahannya begitu besar sehingga kita hanya bisa melihatnya dengan indera surgawi kita. Kita pasti akan menyambut saat yang mulia ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan menunjukkan kepada kita seperti apa dunia iman itu melalui Alkitab. Meskipun kita hidup di dunia fisik, kita tidak boleh dibatasi oleh gravitasi bumi. Marilah kita hidup dalam dunia iman yang tidak dibatasi oleh gravitasi dunia ini. Ketika Ayub menyadari hal ini, dia berkata, Tuhan benar-benar luar biasa. Dia yang terbaik. Yesus telah berkata,
Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, karena kamu dikendalikan oleh keterbatasan dunia fisik ini. Kamu tidak bisa mencapainya, tetapi semua hal bisa dilakukan bersama Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali pada hari ketujuh, kemudian kota itu akan runtuh." Pada hari ketujuh, mereka mengelilingi kota itu 7 kali, tetapi kota itu tetap kokoh. Itu tampaknya tidak akan runtuh oleh kekuatan fisik apapun. Tetapi Tuhan telah meruntuhkan Yeriko di dunia iman sementara orang Israel mengelilingi 7 kali pada hari ketujuh itu. Ketika Tuhan berkata, "Berteriaklah," barulah orang-orang yang tinggal di dunia jasmani melihat apa yang terjadi di dunia iman. Bahkan iman sekecil biji sasawi pun bisa menggerakkan semua hal ini di dunia iman. Tuhan adalah Dia yang mengatur dunia iman, di mana Dia tidak ada yang mustahil dan semuanya terpenuhi seperti yang telah direncanakannya. Oleh karena itu, kita harus percaya dengan teguh janji Tuhan bahwa Injil ini akan diberitakan dengan cepat di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan berkata, "Kamu harus mengelilingi 7 kali pada hari ketujuh," kita harus mengelilingi 7 kali sama seperti Yosua dan tentara Israel. Kita tidak boleh berkata, "Tidak ada perbedaan saat aku mengelilinginya sekali dan saat aku mengelilinginya 7 kali." Di dunia iman, setiap kali kita mengelilingi, semua kondisi runtuhnya Jeriko datang bersama-sama, dan Tuhan menciptakan lingkungan dan kondisi agar firman-Nya digenapi. Di dunia fisik, meskipun mereka mengelilingi 7 kali, mungkin terlihat sama seperti ketika mereka mengelilingi 1 kali, tetapi berbeda jika dilihat dari dunia iman. Saat mereka mengelilingi sekali dan kemudian 2 kali, kota itu mulai runtuh. Ketika mereka akhirnya mengelilingi 6 kali dan 7 kali, kota itu runtuh seluruhnya dan menjadi debu. Namun, di dunia jasmani secara kasat mata, sepertinya tidak ada yang berubah antara pertama kali berkeliling dan ke-7 kali berkeliling. Rasanya tidak ada perbedaan antara berkeliling pertama dan hari pertama dan berkeliling ke-7 di hari ke-7. Tuhan tinggal di dunia iman. Kita hidup di dunia jasmani. Kita semua harus memahami bahwa sama seperti gravitasi bumi dan bulan berbeda, demikian juga cara kita mengharapkan firman Tuhan digenapi di dunia jasmani berbeda di dunia iman. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Ulurkan tongkatmu ke Laut Merah," Musa melakukannya tepat seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saat itu, imannya bergerak di dunia iman. Kemudian itu mulai terwujud dalam dunia yang terlihat. Inilah yang disebut oleh orang yang hidup di dunia fisik sebagai keajaiban. Saudara-saudari, hari ini, mari kita mengingat bahwa Tuhan ada di dunia iman, di mana segala sesuatu bisa diselesaikan, dan bahwa di dunia iman, Tuhan mengatur dan mengoperasikan bumi dan alam semesta agar jangan kita kehilangan iman kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan saat Tuhan berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi? Kita harus mempercayainya. Bahkan di tempat ibadah kecil seperti ruang atas Markus, Bapa berkata dengan suara kuat, "Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pada saat itu, para anggota tidak bisa memahami firman ini karena mereka melihatnya melalui lensa pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka peroleh di dunia jasmani sejak mereka lahir. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi dari tempat kecil seperti ruang atas Markus? Namun, karena Tuhan berdiam di dunia iman,
Dia telah menyampaikan firman-Nya dari dunia iman. Ketika jumlah orang yang percaya kepada firman Tuhan ini bertambah dari 1 dan menjadi 2, dari 2 menjadi 10, dan kemudian menjadi 100, kekuatan ledakan firman-Nya dimulai. Sejak jalan Injil di Amerika Utara mulai terbuka, gereja-gereja juga mulai didirikan di Amerika Selatan di mana kita tidak memiliki koneksi apapun. Injil tidak tercapai hanya karena seseorang pergi ke sana. Kita harus disertai dengan dunia iman tempat Tuhan tinggal. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Injil kita harus disertai dengan dunia iman. Jika kita menyombongkan pengetahuan kita dengan berkata, "Aku sangat pintar tentang Alkitab dan memiliki iman yang kuat," pekerjaan Injil tidak bisa terjadi dimanapun. Meskipun kita terkurung di dunia fisik, kita harus selalu bersama dengan Tuhan karena Dialah yang menjalankan dunia iman. Ketika ini terjadi, hati orang-orang yang mendengar firman itu akan tergerak, dan seperti Lydia, mereka akan menerima firman itu. Di mata kita, sepertinya mereka menerima firman Tuhan, tetapi sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa mereka telah menerima dunia iman. Itulah mengapa lingkungan mereka juga berubah melalui Injil dan semakin banyak orang yang memiliki iman seperti Lydia. Saudara-saudari, walaupun seseorang telah berada dalam kebenaran untuk waktu yang lama dan telah membaca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu bahkan 100 kali, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang yang menerima dunia iman dan mengikuti firman Tuhan. Ketika kita memiliki iman mutlak kepada Tuhan, semua kekuatan rohani kita mulai aktif. Saudara-saudari, Yesus berkata, "Jika kamu mempunyai iman, kamu bisa mengangkat gunung ini dan melemparkannya ke laut." Iman memiliki kekuatan yang ajaib yang begitu besar. Harap ingat firman yang diberikan dalam kitab Yeremia dan Kejadian, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Ketika Sarah bertanya, "Bisakah ini benar-benar terjadi? Aku telah mati haid dan tuanku sudah tua. Apakah aku sekarang akan senang memiliki anak?" Apa yang Tuhan katakan kepadanya? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan berkata, "Memang itu mustahil bagi kamu karena kamu ada di dalam keterbatasan fisik di dunia 3 dimensi ini. Namun, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan?" Saudara-saudari, ketika Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, kita hanya perlu memberitakannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian, Tuhan memberikan sinyal rohani agar semua saudara kita yang hilang bisa kembali kepada Tuhan melalui jaringan rohani di dunia iman. Bukankah Tuhan membiarkan mereka mendengar suaranya? Mari kita mengukir semua hal ini di hati kita sekali lagi. Ketika Tuhan berkata, "Beritakanlah Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, baik atau tidak baik waktunya," orang yang memberitakan diakui sebagai orang yang mempunyai iman yang terbaik. Ini adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, bukan pada keahlian, kemampuan, atau bakat kita, maka runtuhnya Jericho dan bahkan terbelahnya Laut Merah akan dengan mudah terjadi. Hanya dengan demikian, kita akan bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa menakjubkan seperti makanan yang turun dari sorga setiap hari di padang gurun, di mana tidak ada makanan. Bukankah Anda setuju? Mari kita tidak meninggalkan satu jiwa,
Mari kita semua bangkit dan menyinari terang dari Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, saya meminta semua anggota Sion untuk menjadikan tahun ini tahun ketika semua anggota keluarga surgawi kita kembali ke pelukan Bapa dan Ibu. Saya ingin menutup khotbah hari ini. Terima kasih.